pemirsa, penonton setia Tempo, jumpa lagi bersama saya Vicky Ramadhani dalam program podcast Teras Negeri. Dan pemirsa, kalian juga dapat menyaksikan program podcast ini di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Langsung aja kita sapa Bupati Buton Tengah, Bapak Dr. Azari. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke Tempo di tengah kesibukannya Pak. Iya, terima kasih. Pak izin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya sedikit membacakan profil tentang Bapak. Baik. Tapi nanti ketika saya jelasin ada yang salah, boleh disanggah. Oke. Gitu ya, Pak. Jadi pemirsa, sebelum kita diskusi dengan Bapak Azari, sedikit saya bacakan profil tentang beliau. Di mana Bapak Azari lahir di Mawasangka, Buton Tengah pada 10 Juni 1976. Di mana beliau menempuh pendidikan tinggi di STPDN dalam negeri ya. Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri. Yang menjadi awal karirnya di dunia pemerintahan. Lalu berbekal juga pendidikan magister dan doktor di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Azari menapaki jalur birokrasi sejak 1995 sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Departemen Dalam Negeri. Berikutnya, beliau melanjutkan menjabat sebagai posisi penting di Kabupaten Kolaka, termasuk staf khusus Bupati Kolaka dan Kepala Subdivisi di Sekda Kabupaten Kolaka. Di mana Dr. Azari merupakan sosok yang dikenal luas di dunia akademik. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kolaka pada tahun 2004, lalu menjabat Rektor di Universitas 19 November Kolaka atau USN Kolaka selama 2 periode dari 2005 hingga 2013. Kini setelah berpengalaman panjang di dunia akademik dan pemerintahan, Bapak Azari dipercaya masyarakat untuk memimpin Kabupaten Buton Tengah. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mungkin langsung saja kita diskusi dengan Bapak Azari selaku Bupati Buton Tengah. Pak, memulai diskusi kita pada kali ini, satu hal yang mau saya tanya. Fokus Bapak dalam memimpin Kabupaten Buton Tengah ini apa Pak? Di periode pertama Bapak dalam menjabat sebagai Bupati Pak. Untuk membangun Buton Tengah, saya harus bangun dari SDM-nya dulu. Jadi pertama kali saya membawa visi di sana itu bahwa Buton Tengah itu sebagai kota pendidikan, dan kota santri, setelah itu kota jasa. Nah, kota pendidikan ini maksudnya termasuk kota santri ini bagaimana kita membangun sumber daya manusianya dulu. Jadi kalau sumber daya manusianya sudah bagus, maka investasi di bidang pendidikan itu akan mendorong terbukanya pemikiran pola pikir orang-orang masyarakat. Selanjutnya nanti dia akan bisa untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan, dari belenggu kemiskinan, dan mencari penghidupan yang layak lah. Jadi saya pikir, saya sepakat bahwa pendidikan itu sangat penting karena untuk mengubah kehidupan masa depan sebuah keluarga atau pribadi itu memang kita harus awali dari pembangunan sumber daya pribadi orang tersebut. Jadi Buton Tengah ke depan itu saya akan dorong untuk menjadi daerah yang berbasis pendidikan, utamanya untuk masyarakat kami sendiri. Tapi juga itu bukan sesuatu yang mengawang-awang kalau kemudian kami berpikir bahwa Buton Tengah itu akan menjadi kota pendidikan khususnya di kawasan timur Indonesia. Jadi saya pada saat jadi rektor negeri kemarin di Kolaka tahun 2019 saya mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun kampus B di daerah Kepulauan Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Tenggara ini ada dua, ada wilayah daratan, yaitu ibu kotanya termasuk di situ Kendari, kemudian ada kepulauan. Kepulauan ini kotanya Bau-Bau, kemudian ada Buton Selatan, Wakatobi, Buton Utara, Muna Barat, kemudian Buton Tengah. Sebelahnya lagi ada pulau namanya Pulau Kabaena yang masuk Kabupaten Bombana. Nah, di daerah pulau ini tak ada satupun kampus negeri. Walaupun jangankan universitas, sekelas akademi saja nggak ada yang negeri. Nggak ada sama sekali. Tapi universitas swasta ada beberapa. Nah, makanya saya lihat itu waktu itu data lulusan SMA di Sulawesi Tenggara itu dari sekitar 40-an ribu lebih yang lulusan SMA yang bisa untuk masuk kuliah itu saya kira kurang dari setengahnya. Kurang dari setengah 15.000 lah sekitar ya. Kurang dari situ yang bisa masuk untuk pergi kuliah. Makanya saya melapor kepada Pak Menteri, saya minta masyarakat di wilayah situ itu menghibahkan tanah untuk kampus. Masyarakat kesadarannya bagus sekali. Mereka memberikan saya tanah 100 hektar gratis, tidak dibayar. Saya langsung sertifikatkan dan saya melapor sama Pak Menteri waktu itu, Pak Nasir. Beliau bilang, oke, kebetulan
visi presiden juga waktu itu bagaimana meningkatkan APK di bidang pendidikan tinggi. Maka kita direstui untuk membuka kampus B di Buton Tengah itu. Nah, kampus itulah yang kemudian mudah-mudahan kita akan dorong menjadi satu fakultas sains dan kemaritiman yang tujuannya apa? Karena di wilayah sana kan pulau-pulau, masyarakatnya itu terbiasa dengan laut. Kita bukakan program studi untuk teknik perkapalan dasar, teknik kelautan, relevan perikanan, ini peternakan ikan untuk di wilayah teluk-teluk itu. Jadi ini yang akan kita dorong. Mudah-mudahan program ini berjalan. Dan kalau ini berjalan bagus, ini kampus negeri loh. Dan itu kemungkinan besar untuk wilayah pulau sana, bahkan Indonesia bagian timur itu akan menjadi satu pilihan ke sana. Iya, betul. Jadi itu visi-visi kita, termasuk kita berusaha bagaimana caranya supaya Buton Tengah itu jangan ada orang tidak sekolah. Semua harus sekolah. Karena kesadaran masyarakat sekitar untuk mau sekolah tuh sebenarnya cukup lumayan tinggi ya Pak ya. Tapi Pak, untuk mengembangkan SDM itu kan pasti diperlukan juga industri lapangan pekerjaan di sana. Nah, itu bisa diceritakan Pak, industri lapangan pekerjaan yang potensial untuk anak-anak minimal lulusan SMA bahkan kuliah, sehingga mereka kuliah atau sekolah pun ada alasan, oke, setelah saya lulus saya akan bekerja di sini gitu. Itu apa yang lagi dikembangkan Pak? Di Buton Tengah itu kita punya potensi kelautan yang bagus. Jadi kami punya teluk-teluk. Kalau saya kurang hitung betul-betul, tapi kalau tidak salah ada 5 atau 6 teluk di wilayah satu kabupaten itu. Itu teluk terbanyak yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, di teluk-teluk ini itu di situ menjadi habitat ikan-ikan. Itu lobster mutiara itu habitatnya di situ, dan ada sarang-sarang yang masih ada sampai sekarang di sana. Termasuk ikan-ikan yang banyak di teluk itu. Nah, kami itu tinggal bagaimana sekarang menjadikan teluk-teluk ini menjadi empang besar gitu, empang alam besar yang bisa mensuplai kebutuhan hasil-hasil laut yang bagus seperti lobster mutiara tadi. Nah, harganya lumayan mahal juga kalau dijual. Itu di sana saja lokalan aja bisa 700.000 per kilogram. Nah, jadi kalau ini banyak dan kemudian masyarakat kita arahkan untuk bisa membudidayakan itu, maka ke depan Buton Tengah itu bisa menjadi penghasil lobster yang bisa kita kirim ekspor ke tempat lain. Satu. Kemudian ikan itu kalau kita pelihara, yang ada sekarang ini kan orang ada jenis namanya budidaya karamba. Karamba ikan itu bisa di laut dalam. Tapi kami punya keunikan karena teluk tadi. Teluk ini dia lautan, dia bersambung dengan lautan, tapi dia tidak sedalam lautan yang dalam dan juga tidak berombak seperti lautan. Dia ada di teluk, jadi ombaknya itu tidak ada, kemudian pokoknya enak lah. Tapi kalau mau dibilang dia payau, tidak juga, karena dia bersambung langsung dengan laut. Tapi dia teluk, dia terlindungi gitu. Jadi kita budidaya ikan yang di sini karamba tadi itu bisa menjadi tempat penghasilan produksi ikan yang akan sangat banyak. Jadi nanti suatu saat coba kita jalan ke Buteng, saya mulai kembangkan ini jenis karamba tadi. Nah, ke depan saya akan dorong generasi muda saya untuk bisa masuk ke bisnis-bisnis yang seperti ini. Kemudian kita di sana juga saya dorong masyarakat untuk menuju ke peternakan. Peternakan itu paling tidak dia bisa mensuplai kebutuhan umpama ayam potong, telur ayam petelur untuk di wilayah kepulauan sana. Itu yang akan kita dorong. Kemudian Buteng itu saya ada tambang tapi tidak terlalu masif. Kemudian yang sekarang itu ada juga tambang batu gamping, tapi saya lebih senang seandainya tambang itu tidak usah ditambang oleh swasta gitu. Itu lebih bagus diolah oleh masyarakat supaya itu bisa menjadi keperluan pasir, keperluan batu kerikil segala macam, batako ringan dan lain sebagainya. Itu bisa kita bikin UMKM dari generasi muda, dari potensi potensi batu-batu gamping yang ada di sana, gunung-gunung gamping itu. Nah, saya lebih senang tidak usah ada perusahaan besar yang masuk untuk mengolah yang seperti itu. Cukup itu bisa diolah oleh masyarakat, di samping dia bisa lebih panjang daya gunanya, kemudian juga terasa langsung sama masyarakat. Saya rasa seperti itu. Jadi untuk pekerjaan ke depan itu di Buteng itu saya menggenjot untuk Buteng sebagai daerah kelapa genja. Jadi saya Pemda target saya tahun ini itu mulai akan membuka kawasan paling tidak 3.000 sampai 5.000 hektar. Itu saya dorong untuk menanam kelapa genja. Kalau kelapa genja ini dia hidup, maka kita bisa buka pabrik untuk minyak kelapa. Kemudian
sisa ampas dari minyak tadi itu bisa dipakai untuk pakan ternak. Bisa menjadi pakan ikan yang tadi di Karamba, pakan ternak ayam, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa dari sisi pekerjaan, yang penting kita harus ubah pemikiran generasi ke depan itu, bahwa sekarang tidak boleh lagi berpikir PNS minded. Jadi sedikit-sedikit PNS, sedikit PNS. Tapi kalau di Jakarta jadi ini kan Pak, profesi itu kesukaan calon mertua. Jadi ke depan insya Allah itu yang kita dorong, bagaimana caranya kita kasih dia berdikari kalau bisa buka usaha, ya kan? Kita bangun kesadaran menjadi PNS itu diangkat dengan gaji yang sekian. Sementara kalau kamu bisnis itu milik sendiri, kemudian gaji tentukan sendiri. Bisa buka lapangan kerja buat orang. Bisa buka lapangan kerja buat orang. Jadi saya pikir ini yang harus kita ubah, dan saya pikir saya akan berusaha supaya mengubah persepsi itu dan membangun pelan-pelan bagaimana generasi muda saya bimbing untuk berwirausaha. Jadi dimulai dari atas dulu, dari pendidikan, ya, industri usaha yang menengah ke atas bisa dibuka juga sama pemerintah. Tapi Pak, tantangannya apa sih Pak kalau di Buton Tengah itu untuk Bapak bisa merealisasikan peningkatan SDM dan juga pendidikan yang baik Pak? Yang pertama itu izin, izin untuk membentuk fakultas tadi. Saya harus minta ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Dikti, Kemendikti. Kemudian Kemendikti ini kan sudah lama, ini sudah lebih 5 tahun. Di situ itu ada moratorium untuk pembukaan fakultas baru. Jadi selama moratorium itu ditutup, maka kami tidak efektif di sana untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk sekolah ini, barusan saya ikut sekolah rakyat ya, diundang itu sama program pemerintah pusat ya. Itu bagus sekali. Jadi saya melihat bahwa di program ini ada harapan baru untuk pemberantasan kemiskinan ke depan. Kenapa saya melihat ada harapan baru? Karena Bapak Presiden tadi diputarkan ceramahnya pada saat rapat terbatas para pimpinan kementerian. Itu di situ beliau mulai, Bapak Presiden itu menegaskan satu data. Selama ini kita punya data terpisah-pisah, data Kementerian Sosial sendiri, data BPJS sendiri, BPS sendiri. Nah, sekarang ini Bapak Presiden itu menekankan satu data. Jadi tidak boleh lagi data terpisah-pisah. Dan selama ini, umpama data PKH, data Bansos yang dikeluarkan kementerian-kementerian di pusat, di daerah kadang-kadang bupati itu tidak tahu lagi. Karena data ini yang kemudian itu dipakai terus lama. Jadi acuannya beda-beda. Acuannya beda-beda. Nah, sekarang ini pemerintah ini, dia mulai tadi umpama seperti ini anak ini akan diambil disekolahkan masuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini kemudian diambil dari anaknya siapa? Anaknya orang yang ekstrim, kemiskinan ekstrim, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, atau anak yatim piatu. Maka kalau dia umpama ada orang tua tapi orang tuanya ini miskin ekstrim, tak punya rumah, pemerintah akan membantu dia untuk membangunkan dia rumah, bantuan rumah. Kemudian pada saat dia kekurangan gizi, anaknya ini sudah dibawa ke sekolah rakyat yang sudah dijamin pemerintah. Orang tuanya bisa dibantu dengan bantuan PKH. Dia sakit bisa dibantu dengan bantuan BPJS. Jadi ada satu data dengan target pemberantasan kemiskinan. Saya kira itu harapan yang ada harapan pemberantasan kemiskinan dari program yang dicanangkan Bapak Presiden hari ini. Dengan cara yang paling menarik itu tadi satunya data. Dan yang menjadi leading sektor data ini itu BPS. Tapi tidak boleh data itu keluar dari daerah tanpa diverifikasi oleh pemerintah daerah. Dan kemudian ada periodik. Periodik itu untuk tetap bekerja sama dan saling mengisi itu. Saling mengisi data-data yang baru itu. Ini kan kadang-kadang 5 tahun. Tidak ada perubahan. Itu terus penerimanya. Sementara orang ini mungkin sudah meninggal, atau dia sudah kemudian entas dari kemiskinan, atau sudah pergi merantau. Itu terus datanya. Tapi pemerintah daerah tidak bisa mengubah. Kenapa mengubah? Karena dia tidak pegang data dan tidak tahu datanya. Jadi masalah utama sebenarnya di data. Di data. Lalu yang kedua di perizinan. Perizinan. Tapi Pak, untuk tantangan di masyarakat sekitar itu bagaimana Pak? Mindset mereka untuk bisa berkembang. Ini yang harus kita rubah. Jadi masyarakat ini karena mereka ini, kalau kita di bagian timur Indonesia itu, sebagian sebenarnya dari sisi bilang kenapa dia bisa menjadi miskin ekstrim, atau kenapa dia bisa menjadi stunting anaknya, kekurangan gizi. Ini sebenarnya dari gaya hidup juga. Karena kalau dibilang dari sisi kalau makan mah pasti bisa dong Pak kalau di sana. Iya. Kan miskin miskin di kota sama miskin daerah kan beda. Beda banget. Kalau daerah kan masih bisa makan. Benar. Kan? Sementara kalau di kota emang struggling kita. Tepat sekali. Iya kan? Nah itu penyebab stuntingnya jadi pertanyaan juga kan pasti. Benar. Karena kalau mau ikan, itu kami di sana umpama itu bisa
lempar kail, Lempar bawa jala. jaring, jala, itu dapat ikan. Iya. Setelah itu kalau umpama makanan, yang penting dia pergi mau menanam saja, berkebun sedikit aja, dia sudah bisa hidup itu. Iya. Nah, yang jadi masalah apa? Gaya hidup. Jadi kita ini mereka apalagi ini kan umpama kawin muda ya, kayak menikah by accident itu. Yang begini-begini ini mereka ini apa ya, pendidikan kurang, pemahaman kurang. Yang mereka lihat itu bilang makanan. Jadi kalau mereka makan umpama seperti Indomie itu senang sekali. Jadi hamil pun makan kayak begitu. Iya, itu yang menyebabkan anaknya juga dikasih makan begitu. Akhirnya yang terjadi apa? Ya pertumbuhan kayak gitu. Iya, betul. Nah, jadi dari pola makan. Sebenarnya kalau mereka juga ini dia tidak terpengaruh dengan gaya hidup yang meniru-niru ya, yang meniru-niru ke kota-kotaan, tapi kota yang buruknya yang ditiru, gaya hidup yang buruk. Sebenarnya di daerah itu ya miskin ada, tapi kalau ekstrim sampai kemudian stunting dan kekurangan gizi seharusnya tidak. Iya, kan Bapak sendiri pernah mungkin ngekos di Yogyakarta kan, Pak? Beda banget kan. Ketimbang di Buton-Buton kita mancing pun pasti dapat ikan, tanam apapun pasti bakal tumbuh. Banyak, tanah kosong banyak. Tanah kosong pun banyak. Jadi itu harus linear tuh ya Pak ya. Pemerintah juga bantu, tapi masyarakat sekitarnya juga mindsetnya harus dirubah. Tapi Pak, sedikit bergeser, langkah-langkah yang diambil untuk mereformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sana itu seperti apa? Itu yang pertama, birokrasi ini bagaimana caranya kita tata mereka dengan keteladanan. Jadi umpamanya kita fokus apa target dinas ini, targetnya apa. Kita punya target hari ini umpamanya kita memiliki data kemiskinan by person, by address, itu harus jelas semua. Maka kita bikin ketetapan itu. Tapi bupatinya dia kalau menunjukkan konsistensi harus konsisten. Umpamanya kita fokus untuk membangun infrastruktur, maka pemerintah daerah tidak boleh terlalu banyak perjalanan dinas ke Jakarta kemana, nggak boleh. Nah ini pertama saya potong. Jadi kemarin saya masuk itu di samping pusat udah efisiensi 50%, saya potong lagi lebih 50%. Akhirnya itu saya bisa dapat kemarin itu sampai 30-an miliar. Minggu pertama saya masuk itu yang saya lakukan. 30 miliar dapat, dana itulah yang saya pakai untuk tadi membantu anak-anak miskin tadi, membantu rumah-rumah yang ini, kemudian memperbaiki beberapa jalan yang menurut saya prioritas untuk diperbaiki, itu bisa kita potong. Jadi sebenarnya, tapi sebelum memotong mereka, saya menunjukkan pada diri saya, umpama perjalanan dinas kita dari sekitar 5 miliaran, itu saya ciutkan menjadi di bawah 1 miliar, nggak apa-apa. Karena saya pikir mau kemana lagi dan kita mungkin nggak habiskan. Jadi saya pikir di daerah itu birokrasi itu, pertama kali kita harus berikan keteladanan. Kalau kita kasih keteladanan, maka mereka dengan sendirinya akan ikut. Tapi kalau keteladanan tidak ada, birokrat itu pintar-pintar. Mereka itu orang-orang cerdas, pasti berpengalaman. Dia menguasai pengalaman lebih daripada kepala daerahnya malah. Kalau bukan yang dari birokrat. Kemudian pendidikan juga mereka jelas. Tidak mungkin dia masuk jadi pejabat birokrasi kalau pendidikannya tidak jelas. Nah, untuk membina birokrasi diawali dari keteladanan. Nah, kalau kita sudah menunjukkan teladan kepada mereka, maka ketegasan kita yang kita lakukan mereka akan ikuti. Kalau tidak, mereka akan bermain di belakang kita. Tapi pasti ada pro kontra dong Pak dengan kebijakan Bapak yang minggu pertama langsung memangkas. Artinya tadi itu. Jadi kalau soal fokus aja sih sebenarnya Pak ya, fokus pemimpin tuh mau kemana ya. Jadi yang pertama tadi itu kalau yang Pak Bupati potong kita, tapi dia sendiri tidak. Nah, itu jadi masalah. Jadi sekarang mulai sebelum potong mereka saya duluan. Saya kalau potong mereka umpama 20%, saya harus memotong saya di atas itu. Jadi saya harus tunjukkan bahwa kalau kita umpama membuat kebijakan, kita tidak boleh begini. Ya Bupati harus duluan. Iya benar. Nah, kalau kita tidak kasih keteladanan, maka jangan harap birokrasi itu akan ikut dengan baik. Tapi Pak, untuk masyarakat sekitar, peningkatan pelayanan publiknya bagaimana Pak? Karena kan kita sebagai masyarakat awam kadang suka nggak tahu ya dampak langsung dari program pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah itu seperti apa. Nah, masyarakat kita pilih lagi. Kita pilih, ini yang kita mau bantu ini yang mana dulu. Betul. Ini yang kita bantu ini kriteria seperti ini. Ya berpegang pada kriteria itu. Betul. Nah, yang disebut miskin itu kayak apa? Ini yang pertama yang harus diselamatkan anak yatim piatu. Tak ada ayah, tak ada ibu. Nah, habiskan dulu yang itu. Setelah itu habis, baru lihat yang tak ada ayah. Tak ada ayah, ibunya nggak mampu. Ambil itu, bantu dia. Habis itu yang tak ada ibu. Kalau mereka ini kategori ini sudah habis, baru
kita ambil anak-anak orang miskin. Orang miskin kita pilih lagi. Dia miskin karena apa? Karena dia mabuk bapaknya, karena dia perokok berat, karena padahal bapaknya masih sehat ya. Padahal sehat. Tapi kalau seandainya umpama, oh ini bapaknya sakit, ya ini harus kita bantu. Obati bapaknya, bantu anaknya, keluarganya. Betul. Nah, standar kita harus bikin. Kalau standarnya kita harus bikin dan konsisten untuk kita terapkan, itu kita ajak mereka untuk ikuti standar yang ada itu, maka masyarakat juga itu tidak akan protes. Dengan keterbukaan informasi sekarang, tidak boleh lagi pemerintah daerah itu, pemimpin itu menutup-nutupi. Kenapa? Karena masyarakat itu cerdas. Yang kedua, kita bisa menutupi informasi sesaat, tapi besoknya dia pasti buka gitu. Dengan berbagai cara. Tapi fokus pertama berarti di pengentasan kemiskinan, dengan cara mungkin pemberdayaan SDM dan lain-lain. Tapi boleh diceritain Pak, tingkat kemiskinan di Buton Tengah itu seperti apa Pak? Dan target Bapak nih dalam 1 tahun ke depan itu seperti apa dalam mengentas kemiskinan itu Pak? Kemiskinan di sana itu yang pertama itu karena apa ya? Saya melihatnya itu dari edukasi yang pertama. Karena pernikahan dini tadi masih banyak sana ya Pak? Ada ya namanya orang-orang putus sekolah ya. Kemudian itu yang harus kita bina. Kita bina mereka untuk punya keterampilan pekerjaan. Saya akan membangun kerjasama dengan Kementerian Kumham, kita untuk bikin sertifikasi UMKM. Jadi anak-anak muda, umpama dia mulai ingin fokus ke bengkel, kita bina dia untuk bawa ke BLK bengkel. Dia mau fokus untuk ke laut. Kita bina dia untuk ke laut. Dia mau fokus untuk pertukangan, kita bantu dia ke pertukangan. Jadi saya ingin sebanyak-banyaknya anak muda itu punya sertifikasi UMKM. Sementara sertifikasi UMKM ini, itu biayanya murah sekali dengan bantuan Kumham sekarang, Kementerian Hukum HAM itu 50.000 jadi. Oh iya. Nah, sertifikasinya dan sertifikasi itu, dia sudah punya labeling usaha sendiri. Untuk dia punya sertifikasi itu dia kemana Pak? Dia cukup datang aja dan mendaftar sendiri secara online, atau kemudian kita buka pendaftaran massal. Nah, saya mau menarik sebanyak-banyaknya. Dengan begitu kita lihat, itu kan modalnya tidak terlalu besar. Umpama dia bengkel, ini bengkel kecil-kecilan sepeda motor, kita bantu dia sudah mulai jalan nih. Kita lihat dia apa kurangnya supaya agak besar. Kita bantu aja 15 juta, 25 juta, itu udah bisa dia. Oh enak itu. Udah bisa memulai dia. Nah, sama juga ini anak muda ini dia fokus mulai pelihara ayam. Nah, kita lihat ini produksi ayamnya dia 100 ekor dengan modal umpama hanya 20 juta atau 50 juta. Nah, pemerintah daerah tambahin modal dia, bantu dia. Ini, lu saya bantu 50 juta lagi ya. Kamu kapasitas tambah. Nah, tapi kamu rekrut tetanggamu, temanmu rekrut. Setelah direkrut, nanti ke depan dia juga yang akan kita bantu. Nah, dia untuk bisa dimodalin sama pemerintah itu gimana Pak? Apakah ada kualifikasi tertentu, spesifikasi tertentu atau gimana Pak? Yang pertama dia harus punya usaha duluan. Jadi usaha duluannya itu apa gitu. Walaupun usahanya skala sangat kecil umpamanya. Untuk rumah tangga dia saja. Itu yang kita dasari. Kemudian pemerintah itu tidak boleh membantu hanya begitu-begitu. Ada syarat. Syaratnya apa? Dia punya umpama sertifikasi usaha tadi. Berarti ada nama usaha, ada nomor induk usaha. Dengan dasar itu kita kasih dia. Ini loh. Ini kita kasih nama usahanya ini, alamatnya di sini jelas. Nah, kita bantu dia. Nah, kalau dia sudah bisa, kita kasih bantu yang agak besar. Dengan syarat, ambil lagi temanmu 1 atau 2, bantu kamu. Dia pintar nanti dalam jangka 1 tahun, dia sudah harus buka di tempat lain lagi dia. Buka cabang. Artinya buka untuk dirinya, nggak usah cabang yang ini. Tujuannya apa? Supaya banyak. Dan mereka itu kemudian punya usaha sendiri gitu. Jadi buka lapangan kerja juga buat buat diri mereka gitu. Tapi Pak di sana juga banyak santri ya Pak. Nah, bagaimana tuh Pak program Bapak dalam meningkatkan misalnya fasilitas untuk santri-santri itu? Karena kan berarti banyak pesantren dong Pak di sana. Lumayan. Jadi terakhir itu hampir 10 pesantren yang saya bangun di kabupaten yang kecil itu. Nah, saya membantu mereka itu untuk santrinya banyak. Ada yang dari Papua, dari mana-mana gitu. Jadi saya kasih mereka itu bantuan. Apa yang paling diperlukan mereka? Kalau kurang ruang belajar mereka kurang, saya akan bantu tambahkan 1-2 ruang belajar. Itu anggaran-anggaran 100-150 juta mereka udah bisa. Nah, jadi itu sudah bisa kita bantu. Kemudian kalau anak-anak yang anak yatim piatu, yatim dan miskin tadi ekstrim,
kalau dia masuk pesantren, mereka melapor kepada pemerintah daerah. Dengan melapor pemerintah daerah itu saya kasih beasiswa. Anak-anak itu kasih umpama 700.000 per bulan atau 500.000 per bulan, hanya untuk membantu membiayai mereka di pondok tadi. Nah, ini kita kasih. Jadi pendidikan keagamaan itu kita dorong, tapi juga umpama bagaimana dengan yang non muslim, anak-anak non muslim ini kita bantu. Jadi saya tanya kepada gereja, apa program apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan memberi pelajaran kepada anak-anak ini pada saat sore hari. Mereka bilang ini, silakan apa yang diberikan kepada anak muslim, berapa besarannya itu juga yang kita berikan kepada mereka gitu. Jadi kesetaraan. Jadi pemirsa, uniknya nih Bupati Buton Tengah itu backgroundnya sebagai akademisi, mantan rektor juga. Jadi beliau udah di luar kepala untuk bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia sebenarnya ya Pak ya. Cuman tantangannya itu yang harus dilawannya secara bersamaan gitu ya Pak. Tapi Pak, harapan Bapak apa nih Pak untuk generasi muda di Buton? Tadi kan Bapak udah sampaikan banyak juga yang nikah muda, banyak juga yang masih belum paham. Harapan Bapak apa untuk generasi muda di Buton Tengah Pak? Ya, harapan saya buat generasi muda di Buton Tengah itu bagaimana kita mulai merencanakan masa depan. Masa depan dan mengubah hidup itu, masa depan kita itu bukan orang lain yang akan ubah. Yang pertama harus ubah itu adalah diri kita. Diri kita itu harus punya harus punya target, kemudian harus punya keyakinan. Kita bangun keyakinan diri kita bahwa kalau kita berusaha, berjuang, maka mimpi-mimpi kita itu akan tercapai. Tapi kalau kita tidak bisa menghalau membina mendisiplinkan diri kita untuk mencapai kita punya cita-cita, maka kita akan ada di belakang terus. Nah, kalau kita ada di belakang hanya untuk diri kita tak masalah, tapi yang jadi masalah itu apabila kalau kita terbelakang hari ini, maka 90% kemungkinan terbesarnya anak-anak generasi kita yang kita lahirkan akan menjadi terbelakang lagi. Jadi marilah kita sadar bahwa diri kita hari ini bukan hanya bertanggung jawab buat diri kita, tapi kita harus bertanggung jawab buat generasi kita selanjutnya. Makanya kita harus konsisten, kita harus punya keyakinan dan disiplin diri untuk punya target mengubah diri kita masing-masing. Terima kasih. Pak, terakhir Pak, pertanyaan Pak. Tantangan untuk infrastruktur di sana gimana, dan untuk mengembangkan UMKM lokal itu programnya gimana Pak? Jadi untuk infrastruktur lokal itu, untuk jalan-jalan kami di Buton Tengah itu sebagian besar sudah agak bagus. Yang beberapa ruas yang belum bagus itu sudah kami usulkan ke pemerintah provinsi untuk perbaiki. Karena itu jalan provinsi. Kemudian ada beberapa jembatan yang ingin kami bangun, yang dari satu teluk ke teluk sebelah. Itu juga kami sudah minta bantuan kepada Bapak Ridwan Bay, anggota DPR RI kami yang dari sana. Kebetulan beliau Komisi 5 yang membidangi itu, dan beliau sudah turun juga untuk datang. Beliau alhamdulillah sudah menjanjikan. Jadi untuk infrastruktur, untuk sejauh ini kami masih berusaha untuk penuhi semua maksimal, namanya juga daerah baru ya. Tapi kantor bupati sudah ada, kemudian kantor-kantor dinas yang lain sudah mulai kami bangun. Sekarang yang harus saya bangun itu bagaimana caranya membangun beberapa kotek, mendorong adanya hotel-hotel yang ada di sana, supaya pada saat wisatawan datang, karena Buteng itu ada keunggulan tersendiri. Kita memiliki gua-gua bawah laut itu yang terbanyak sepertinya. Terbanyak menurut Mr. Rudy, dia seorang penyelam dari Prancis, dia telah menyelam 300 gua di Buteng. Dan menurut dia Buteng itu punya semuanya untuk gua. Ada terdalam, ada terluas, terindah, terpendek, terjauh, itu semua ada di Buteng. Jadi saya rencana mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan saya akan mengadakan event untuk Cave Diving Internasional. Jadi ini kita mau explore gitu. Kita mau explore gua-gua bawah laut yang ada di Pulau Buteng sana. Dengan begitu, saya harus mempersiapkan infrastruktur hotel-hotel tadi, penginapan-penginapan, kotek-kotek buat persiapan itu. Jadi itu menjadi tantangan saya sekarang. Jadi biar menarik wisatawan baik lokal maupun internasional ya Pak. Dan kalau UMKM gimana Pak program? UMKM ini kita akan dorong tadi, mulai dari peternak lobster, bagaimana mereka menjadi perajin peternak lobster, kemudian ikan-ikan tertentu,
yang itu kalau bahasa lokal kita sih namanya karamba gitu. Kemudian kita akan dorong juga untuk UMKM di bidang perkebunan. Saya dorong kelapa genja. Jadi masyarakat yang punya lahan, saya belikan bibit. Yang penting dia siap untuk menanam bibit, itu kita belikan untuk kelapa genjanya itu. Selanjutnya beberapa masyarakat anak-anak muda lagi yang punya perhatian untuk menjadi peternak ayam, saya akan bimbing mereka dan bantu modal mereka untuk bisa menjadi pengusaha ayam petelur, bisa menjadi pengusaha ayam potong, bisa menjadi pokoknya apa yang mereka inginkan di dalam usaha mereka itu kita akan dorong dengan pendampingan Pemda, termasuk pendampingan bantuan modal awal. Yang jelas tadi yang sebelumnya udah disampaikan harus punya sertifikasi dulu. Ya. Itu harus jelas lah usahanya. Itu awal. Jadi kalau dia sudah mau dibantu, dia harus punya usahanya itu harus jelas di awal. Kalau dia sudah jelas di awal, kita daftarkan di Kumham untuk sertifikasi. Dari dasar sertifikasi itu kita akan masukkan dalam daftar bantuan untuk pembinaan supaya dia lebih maju lagi dan dia bisa menarik keluarganya atau tetangganya atau temannya untuk bisa kerja di situ yang dibina. Tahun berikutnya ini lagi yang akan kita bantu. Dan ini yang kita coba. Itu kan potensial banget ya Pak ya? Siap. Untuk di laut ya potensial, pertanian juga potensial. Bagus. Wow, jadi pemirsa menarik sekali perbincangan kita hari ini, tapi nggak terasa kita udah di ujung acara. Tapi pemirsa sebelum saya menutup perbincangan saya dengan Bapak Azhari, mungkin Bapak Azhari closing statement Pak, apa yang Bapak mau sampaikan untuk masyarakat Buton Tengah, untuk masyarakat yang belum datang ke Buton Tengah, apapun itu yang mau Bapak sampaikan silakan Pak. Terima kasih banyak untuk masyarakat Buton Tengah. Mari kita bangun daerah kita, karena yang bisa membangun daerah itu adalah kita sendiri. Sebelum kita berniat untuk membangun daerah kita, maka mari kita berpikir apa yang bisa kita bantukan untuk kebaikan daerah kita. Nah, jadi potensi apapun yang ada di daerah kita, kalau pemerintah ada bantuan atau ada usaha atau ada fasilitas, mari kita pelihara. Sebab dengan memelihara fasilitas yang ada, memberdayakan bantuan yang ada, menggunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan, maka itu artinya kita akan mendorong keluarga-keluarga kita yang lain untuk mendapatkan bantuan atau menikmati fasilitas itu secara berkepanjangan. Untuk masyarakat lain di luar Buton Tengah, mari sekali-sekali kita ke Buton Tengah. Buton Tengah itu memiliki beberapa tempat-tempat penyelaman yang terindah, termasuk pantai-pantainya bagus. Dia juga adalah memiliki banyak benteng-benteng peninggalan masa lalu. Kesultanan Buton dulu dikenal dengan daerah dengan 1000 benteng. Di Buton Tengah itu saat ini minimal ada kurang lebih 15 benteng perkampungan di masa kerajaan dulu. Nah, dari pantai kita menuju ke pariwisata budaya, kita cave diving, semua ada di sana. Mari kita ke Buteng dan kita akan lihat, kita akan telusuri negeri dengan 1000 gua. Wow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Om. Jadi pemirsa, mari kita doakan Bapak Azhari konsisten dan amanah dalam membangun Buton Tengah, tapi juga masyarakat sekitar harus saling mendukung ya Pak ya, bahu-membahu untuk memajukan Buton Tengah itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan sangat-sangat yang saya nggak bisa ngasih apapun, tapi terima kasih atas kehadiran Bapak Azhari yang sudah menyempatkan hadir, yang sudah bersilaturahmi, dan semoga silaturahmi ini terus berjalan ya Pak ya. Kita melihat Buton Tengah maju di tangan Bapak Azhari. Jadi pemirsa, program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Vicky mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.